Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maurits, analis trading dari Amarket. Di penghujung tahun 2022, tinggal beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 rekan trader. Saya spesial khusus hadir buat rekan trader semuanya di segmen dunia kripto. Saya akan membahas tentang bagaimana prediksi serta lika-liku yang terjadi pada Bitcoin selama tahun 2022 dan bagaimana prediksi masuk ke 2023. Seperti yang telah kita tahu semuanya bahwa Bitcoin mengalami pergerakan yang sangat luar biasa, memiliki kecenderungan yang sangat luar biasa, terjadi penurunan ya. Sudah mencapai titik peaknya. Sekarang dia mengalami penurunan selama tahun 2022. Dan bagaimanakah Bitcoin ini akan masuk tahun 2023 ya. Walaupun kalau menurut saya ada sedikit peluang ya. Ada sedikit peluang yang bisa kita peroleh dari pergerakan yang akan terjadi pada Bitcoin untuk tahun depan ya. Walaupun sebagai seorang trader ya yang ingin berinvestasi atau bermain dalam Bitcoin, trading Bitcoin, terutama nanti trading di market, sebenarnya antara peluang naik dan peluang turun itu sangat wajar, dan itulah adalah peluang untuk kita trading. Kita sangat tahu kapan kita masuk dan kita sangat tahu kapan kita keluar. Kita bisa menggunakan analisa-analisa fundamental sebagai acuan yang akan terjadi selama garis besarnya, dan di saat kita masuk ke market kita bisa menggunakan analisa teknikal ya sebagai penunjuk kapan untuk kita bisa masuk berinvestasi atau bertrading pada Bitcoin nanti. Nah, oleh karena itu rekan trader, kalau kita lihat di sini bagaimanakah pergerakan Bitcoin selama tahun 2022, rekan trader sudah bisa lihat dengan jelas di sini bahwa Bitcoin ini selama tahun 2022 rekan trader bisa lihat bahwa pergerakan Bitcoin ini dia mengalami ya penurunan yang sangat dahsyat ya. Kalau sebenarnya Bitcoin ini dia turun itu rekan trader itu hampir sebesar 70 berapa ya, bukan 70, 60% lebih. Kalau kita lihat ya, ketinggian Bitcoin yang paling tinggi itu sebenarnya kan pada bulan November tahun 2021, dan dia berada di level paling tertinggi di 68.900-an ya. Itu adalah puncak ketinggian Bitcoin yang pernah terjadi dalam sejarah Bitcoin. Setelah itu dia mengalami penurunan dan masuk di tahun 2022 bulan Januari dia sempat ya berada di seputaran 48.329 ya. Dia sempat mengalami penurunan ya, walaupun nanti di bulan Februari dan bulan Maret dia mengalami kenaikan, dan kita sangat tahu kenaikan itu sangat wajar karena Februari dan Maret adalah bulan di mana terjadi peperangan pada Rusia dan Ukraina. Dan kalau rekan trader lihat bagaimanakah hubungan antara Bitcoin ini dengan dolar, sebenarnya udah sangat jelas rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana hubungannya ya. Hubungannya Bitcoin atau kesamaan antara Bitcoin dengan gold ya. Rekan trader udah bisa lihat dengan jelas di sini bahwa dia naik puncak tertinggi itu bulan apa? Rekan trader lihat. Ada kesamaan antara Bitcoin dengan gold. Bitcoin dengan gold ya. Kalau gold kan orang bilang emas hitam ya. Kalau Bitcoin ini kan dibilang kan emas digital. Rekan trader lihat bagaimana dia bisa naik sampai di bulan Maret ya. Titik tertinggi, dan setelah itu dia turun. Begitu. Ini prinsipnya dia hampir sama dengan punyanya gold di sini rekan trader ya. Punyanya indeks dolar Amerika ya. Dan kalau rekan trader lihat indeks dolar Amerika dia mengalami kenaikan ya. Begitupun juga bisa dia mengalami kenaikan, begitupun juga rekan trader lihat bagaimana ya mengalami penurunan di sini yang dahsyat kan.
Jadi memang kita bisa lihat sekarang pun juga kita udah sangat tahu bahwa dolar itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Bitcoin. Dan kita coba balik lagi ke Bitcoin, rekan trader, lihat. Puncaknya Bitcoin itu pada tahun 2022 itu berada pada bulan Maret tahun 2022 dan dia berada di titik 48.000. Tapi rekan trader lihat apakah yang terjadi? Pada prinsipnya kalau rekan trader lihat hampir sama dia dengan gold. Hampir sama dia dengan gold. Setelah itu dia turun ya, dia naik lagi ya, dia turun ya. Prinsipnya hampir sama. Nah, rekan trader lihat. Dia naik lagi, setelah itu dia turun dan agak sedikit mengalami kenaikan itu, dia sempat turun sampai di level 17.000 pada bulan 6, bulan Mei, Juni ya. Bulan Juli agak sedikit meningkat dan setelah itu dia turun di penghujung Desember ini sampai ke posisi 16.000 yang paling terendah ya. Yang paling terendah itu dia sempat 16.000 berapa sekarang hari ini, kalau tidak salah hari ini Bitcoin itu udah sampai, sabar kita lihat dulu. Nah, 16.603. Dia udah sampai di daerah situ ya, 16.603. Kalau rekan trader lihat bahwa Bitcoin ini dia sudah menyentuh level yang paling terendah ya. Dia sempat di 15.574. Dia sempat menyentuh level paling terendah. Itu terjadi pada bulan November kemarin ya. Terjadi pada bulan November. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa pergerakan Bitcoin ini kalau kita lihat sudah sangat jelas bahwa tahun 2022 pergerakan Bitcoin itu dia benar-benar terjadi ya rekan trader ya. Kalau rekan trader lihat di sini, sabar saya lihat dulu ya. Rekan trader kalau lihat bahwa pergerakan Bitcoin ini, kalau rekan trader lihat bahwa pergerakan Bitcoin sangat terpengaruh karena ya faktor crash pada Terra Luna. Di saat Terra Luna crash, rekan trader bisa lihat bagaimana penurunan yang sangat dahsyat ya. Bitcoin semakin rendah akibat crash yang terjadi pada Terra Luna ya. Ini adalah salah satu faktor kenapa Bitcoin itu benar-benar mengalami crash yang sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat juga bahwa setelah Terra Luna ya mengalami crashing, di mana Bitcoin itu sampai mengalami kehilangan sampai 30% ya. Dia mengalami kehilangan sampai 30% dan dia bisa turun, bayangkan dari 30.000 rekan trader, dari 30 ribuan ya. Dia turun sampai 17.000 rekan trader. Dia turun sampai 17 ribuan. Nah, dia sempat turun sampai 17 ribuan daerah sini ini ya. Nah, ini adalah faktor kenapa terjadi hal tersebut. Setelah itu rekan trader, salah satu faktor juga yang sangat berpengaruh adalah pada bulan-bulan kemarin ya. Itu kasus yang terjadi pada salah satu crypto exchanger nomor 2 terbesar di dunia adalah FTX ya. Nah, kebangkrutan yang terjadi terhadap FTX ya, si Sam Fried ini ya, inilah menjadi alasan kenapa Bitcoin mengalami penurunan lagi yang sangat dahsyat dan dia sempat menyentuh level, kalau nggak salah kejadian itu pada bulan November kemarin ya, dan dia sudah sampai level 15.574 ya. Rekan trader lihat, dia sudah sampai di level 15.574. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa kecenderungan Bitcoin dia akan selalu turun dan turun terus. Dan kalau kita lihat rekan trader, hubungan antara Bitcoin dengan dolar Amerika itu udah semakin dekat ya. Setiap ada statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, dia akan sangat mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin. Rekan trader lihat, Bitcoin dia mulai jatuh semenjak keadaan perang ya, tertinggi keadaan perang dia turun. Di saat itulah kalau rekan trader nonton analisa saya kemarin ya, di Kaleidoskop kemarin, itu sudah dibilang kan di saat kenaikan tingkat suku bunga awalnya 25% pada bulan Maret, dia naik 50, dia naik 75, 3 kali berturut-turut, itulah yang menjadi beban ya. Kenaikan tingkat suku bunga membuat dolar meningkat sampai titik yang paling tertinggi. Setelah itu apa yang terjadi? Otomatis Bitcoin akan turun. Bitcoin akan turun. Oleh karena itu kita sudah tidak bisa bilang lagi bahwa memang orang bilang Bitcoin ini memang benar-benar mata uang yang liar.
Tapi kita sudah tidak bisa bilang lagi bahwa Bitcoin ini liar karena sudah secara pasti pergerakan Bitcoin sangat tergantung dari pergerakan Uncle Sam dolar Amerika. Di mana ada kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, disitulah akan terjadi pengaruh yang sangat besar terhadap Bitcoin. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah prospek Bitcoin untuk tahun 2023. Nah, tadi kita tinggalkan 2022, sekarang kita masuk ke tahun 2023, ya. Kita lihat dulu. Secara teknikal, kalau saya lihat di sini rekan trader ya, secara teknikal kita akan berbicara secara teknikal, baru setelah itu kita fundamental. Secara teknikal, saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini masuk di awal tahun 2023 menuju kuartal pertama sampai bulan Maret, Bitcoin ini masih punya kemampuan untuk dia akan turun lagi rekan trader. Kita teknikal aja, kita teknikal dengan menggunakan indikator ya. Kita udah bisa lihat, saya di sini saya memperkirakan bahwa Bitcoin ini dia kemungkinan besar dia masih bisa turun lagi. Oke. Bitcoin ini saya memperkirakan rekan trader ya, dia ini masih bisa turun lagi. Menurut saya dia masih bisa turun lagi rekan trader sampai di titik yang paling terendah itu di seputaran. Menurut saya dia akan bisa turun minimal sampai di level 15 ribuan atau dia bisa sampai di level 13.390. Dia menuju ke 13.000 rekan trader. Menurut saya untuk beberapa bulan ke depan dia masih bisa turun sampai 15.000 atau dia bisa sampai ke titik 13.000 rekan trader. Saya tidak mau bilang dia turun sampai ke level 9.500. Menurut saya 9.500 itu sangat jauh ya. Kita tidak tahu, tapi menurut saya itu sangat jauh. Tapi kemungkinan itu bisa saja terjadi rekan trader. Apalagi banyak memperkirakan bahwa di awal tahun 2023 ya, dolar Amerika pengetatan dan sudah mulai pelemahan terhadap dolar Amerika yang tadinya hawkish menjadi bearish ya. Dovish. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini di tahun awal 2023 dia masih bisa mengalami penurunan paling terdekat itu menurut saya dia bisa sampai ke 15.000, 13.000 atau yang paling terendah itu di seputaran 9.500. Itu menurut analisa saya ya. Jadi saya menganalisa bahwa Bitcoin itu dia akan masuk di level, dia sampai di level sini dulu ya. Dia sampai di level sini. Ini menurut saya rekan trader ya. Ini menurut saya dia sampai di level sini, tapi dia akan berusaha untuk tembus di level 13.000 dulu ya. Nah, 13.000 dulu. Ini menurut saya. Nah, setelah itu rekan trader, kita lihat masuk di kuartal kedua, kuartal ketiga dan kuartal berikutnya. Setelah itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa setelah dia masuk di kuartal pertama, di saat itulah dia akan mengalami kenaikan yang sangat dahsyat. Dan saya memperkirakan bahwa kenaikan yang akan terjadi pada Bitcoin ini ya, dia akan berusaha naik sampai ke level 36.000. Nah, di level sini. Di level sini rekan trader. Nah, ini ya. Dia akan berusaha naik sampai di level sini. Nah, oke. Nah, jadi setelah dia mengalami penurunan ya, saya berasumsi bahwa setelah itu dia akan dahsyat mengalami kenaikan sampai di level sini 36.000. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa Bitcoin untuk tahun depan menurut saya untuk mencapai 40.000 lagi itu sangat impossible. Ya, menurut saya Bitcoin di tahun depan mencapai 40.000 itu sangat impossible. Dia sudah tidak, menurut saya 20.000 sampai 25 sampai 30.000 aja itu adalah nilai yang paling tertinggi yang akan terjadi terhadap Bitcoin. Untuk sampai 40.000 itu udah nggak mungkin menurut saya.
Jadi saya bisa berestimasi bahwa Bitcoin itu nilai yang paling tertinggi ya. Minimal kalau menurut saya Bitcoin itu dia akan coba sampai di level sini. Nah, 35.000. 35.000 itu menurut saya itu adalah level yang masuk dalam logika pergerakan Bitcoin. Itu yang paling tertinggi selama tahun 2023. Dan yang paling terendah adalah 13.900, atau kalau dia masih turun lagi sampai di kuartal pertama bulan tahun 2023, dia akan turun sampai ke 9.500-an. 9.500-an, setelah itu dia akan naik. Nah, oleh karena itu saya memprediksikan Bitcoin seperti kayak begitu. Tapi rekan trader, untuk prediksi Bitcoin bulan tahun depan ya, itu akan banyak faktor-faktor juga yang terjadi di sana rekan trader. Banyak faktor-faktor yang akan terjadi untuk tahun 2023. Salah satu faktornya misalnya ya, faktornya adalah harapan dari gelombang kapitulasi ya, di mana ada sedikit ruangan yang terjadi sehingga Bitcoin bisa mencapai nilai yang paling tertinggi lagi. Yang berikutnya adalah ya sudah pasti ya, menurut banyak yang bilang juga bahwa sampai 9.000 benar ya, harapan bahwa perlambatan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Kalau perlambatan yang terjadi terhadap dolar Amerika, artinya kemungkinan besar Bitcoin itu akan naik ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh The Fed. Ya, kebijakan yang akan diambil oleh The Fed pun juga itu adalah salah satu faktor utama bagaimana arah pergerakan Bitcoin. Saya sudah bilang dari awal, Bitcoin sudah sangat tergantung dari kebijakan yang dilakukan oleh The Fed. Semakin The Fed memberikan penekanan menaikkan tingkat suku bunga, artinya Bitcoin semakin mengalami penurunan. Apabila dia mengalami perlambatan, artinya dia akan naik lagi. Jadi kebalikan ya. Nah, itu. Faktor yang berikutnya adalah suasana peperangan antara Rusia dan Ukraina. Apabila perang semakin berkepanjangan, itu juga akan bisa mempengaruhi kenaikan dari Bitcoin. Tapi kalau perang masuk fase udah masuk di fase perdamaian, ya Bitcoin udah makin lemah. Itu aja sebenarnya ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang membuat arah pergerakan Bitcoin di tahun 2023 ya. Selain itu juga salah satu faktor yang berikutnya adalah bagaimana Bitcoin ini sudah mulai diregulasikan, karena negara-negara pengguna Bitcoin besar terutama di bagian Amerika misalnya Brasil dan lain-lain sudah mulai membuat regulasi terhadap pergerakan Bitcoin. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, kembali lagi saya mau bilang bahwa Bitcoin ini saya langsung gambar aja dulu ya. Saya gambar. Nah, inilah pergerakan dia dari sini ya. Dari sini sampai di sinilah. Kasih ganti warna ini aja deh, warna kuning deh. Kasih ganti warna kuning. Oke, jangan green. Nah, oke. Nah, jadi rekan trader, kembali lagi saya bilang Bitcoin dia akan mencoba sampai dari titik terendah 9.500-an sampai level tertinggi 35 atau 36.000 untuk tahun 2023. Di atas itu sudah tidak akan lagi rekan trader. Itu adalah kemampuan yang terjadi dari Bitcoin. Karena kalau kita melihat prospek pun juga, Bitcoin ini udah mulai punya prospek, dia semakin menurun. Tapi secara teknikal, dia akan sedikit turun dulu, setelah itu dia akan terbang, naik tinggi. Tapi ketinggian dia, itu yang paling tertinggi itu 35-36, itu tinggi banget, sangat tinggi banget. Itu sangat tinggi banget. Kita tidak tahu, saya cuma bisa memprediksikan, tapi kalau menurut saya itu sangat tinggi banget. Tapi untuk sampai ke 40 itu udah nggak mungkin. Dia sekitar 35, mungkin 30-an, mungkin 25 sampai 20, 30-an, 35. Tapi untuk 40 tidak akan pernah terjadi lagi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edisi kita Dunia Kripto kali ini. Saya akan menutup tahun 2022 ini dengan mengucapkan terima kasih. Rekan trader semuanya telah bersama dengan saya, bersama dengan Amarket, membagikan kesusahan, kesenangan, profit, loss bersama Amarket. Dan saya selalu berharap bahwa tahun 2023 adalah tahun kesuksesan. Banyak yang bilang bahwa tahun 2023 adalah tahun penuh kegelapan.
Tapi sekali lagi saya bilang, dalam kegelapan itu adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling nikmat, dan tempat yang paling memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader semuanya. Ya, sampai ketemu kita di tahun 2023. Selamat memasuki tahun baru. Sukses selalu kita di tahun 2023. Dan saya selalu percaya kesuksesan selalu bersama rekan trader dan bersama kita semuanya. Salam profit Indonesia.